Apakah ada pengalaman Opa di masa lampau yang bisa dibagikan kepada sahabat BDKA? Banyak sekali. Satu hal penting ketika Opa berhasil memenangkan tender pembangunan sebuah rumah pejabat. Di situ, hidup Opa terlalu bahagia sampai lupa membaca, merenungkan firman Tuhan. Kantong Opa penuh, namun hati Opa kosong. Bersyukur ada momen Tuhan panggil Opa kembali melalui penipuan seorang teman Opa. Jadi pengalaman yang Opa bagikan adalah mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau membuat Opa mantap mengenal Tuhan. Kesimpulannya adalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Hal ini tentu lebih bermakna daripada kekayaan atau kesehatan. Berham belum pernah alami kesuksesan seperti Opa. Berham mau mengalami pengenalan sejati kepada Tuhan yang membuat kita bahagia bersama Yesus dan ibunya, serta beberapa orang yang menghadiri sebuah pesta perkawinan di Kana. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang dipandu dengan menggunakan buku BDKA. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah ketika kami belajar, supaya kami sungguh-sungguh memperhatikan dengan cermat, dengan benar, sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh mengubahkan hidup kami boleh semakin hari semakin mengenal dengan benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kami juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, juga tolonglah kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, mengarahkan kami, sehingga tutur kata kami sungguh boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus masih mempunyai 6 orang murid, maka Tuhan Yesus beserta dengan muridnya ini meninggalkan Yudea dan menuju ke rumahnya yang ada di Nazaret. Setibanya Tuhan Yesus di rumahnya, ternyata Maria yang adalah ibunya tidak ada di rumah. Kemanakah? Ternyata ibunya sedang menuju ke Kana karena menghadiri satu undangan pesta perkawinan. Dan Tuhan Yesus pun ternyata diundang untuk boleh hadir di pesta perkawinan tersebut. Maka Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya berangkat menuju ke Kana dan hadir di situ pula. Ketika Yesus Kristus hadir di situ, tentunya menjadi satu perhatian oleh banyak orang. Karena di situ ada Nathanael yang salah satu dari murid Yesus itu adalah orang dari Kana. Hari itu adalah satu kesempatan yang indah buat Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang memulai pelayanannya dan mempunyai masih 6 orang murid itu telah dikenal oleh banyak orang. Ketika Tuhan Yesus juga ada hadir di dalam pesta itu, tentunya Tuhan Yesus juga bersuka cita bersama dengan banyak orang dan terutama bersama dengan mempelai pria dan mempelai wanita di dalam sukacita pesta perkawinan tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Yohanes pasal 2 ayat 1 dan yang kedua khususnya, di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus hadir bersama-sama dengan muridnya di pesta perkawinan. Dari ayat yang kedua ini ada hal indah yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bahwa sangat tepat sekali Yesus Kristus mengawali pelayanannya di dalam pesta perkawinan. Anak-anak, kenapa saya katakan tepat? Karena kita boleh teringat
kepada apa yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan 25. Di situ Allah menyatakan bahwa membentuk keluarga, yaitu Adam dan Hawa, itu adalah ide daripada Allah sendiri. Berarti lembaga pernikahan itu Allah sendiri yang membentuknya. Lembaga pernikahan itu adalah di dalam berkat daripada Tuhan Allah. Artinya bahwa keluarga harus dibentuk oleh Allah dan menghadirkan Allah. Saat itu perkawinan di Kana adalah satu-satunya pesta perkawinan yang dihadiri oleh Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Berarti sangat tepat sekali Yesus Kristus mengawali seluruh pelayanannya dengan hadir di dalam pembentukan keluarga yang baru. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang hadir saat itu di dalam pernikahan tidak mengkoreksi daripada pernikahan yang sedang berlangsung. Mengapa? Karena pernikahan yang terjadi saat itu adalah seperti apa yang pernah tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan 25. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari ayat yang kedua ini adalah bahwa Yesus Kristus ingin mengajarkan murid-muridnya yang sebagian besar adalah berasal dari murid-murid Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis terkenal sebagai seorang yang menyerukan suara pertobatan di padang gurun dan tidak mau bersangkut paut dengan hal-hal yang seperti pesta itu. Dan tentunya murid-murid yang dulunya ikut Yohanes, sekarang ikut Yesus, tentunya heran. Kenapa Yesus gurunya mau hadir di tengah-tengah pesta seperti ini? Yesus mau menyatakan bahwa hal itu bukan berdosa. Dan memang Yohanes Pembaptis sesuai dengan yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Memang Yohanes Pembaptis adalah orang yang boleh dibilang menyendiri karena menyerukan suara pertobatan di padang gurun. Kenapa Yohanes menyerukan pertobatan? Karena Yohanes Pembaptis mengingatkan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dalam dirinya akibat jatuhnya manusia dalam dosa. Dan semua orang memerlukan pertobatan. Sedangkan Yesus Kristus yang melaksanakan tugas Bapanya, Yesus Kristus sedang memberitakan tentang kerajaan Allah, juga memberitakan perlunya pemulihan persekutuan antara manusia dengan Allah melalui dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini tidak ada pertentangan antara pelayanan Yohanes Pembaptis dengan pelayanan yang Tuhan Yesus kerjakan. Keduanya menjadi indah, yaitu membawa manusia untuk kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikutnya dari ayat yang kedua kita boleh tahu bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam pelayanannya adalah berhasil. Di manakah letak berhasilnya? Letak berhasilnya adalah bahwa Yohanes Pembaptis menyuarakan pertobatan, mempersiapkan jalan bagi Allah, sehingga sebagian dari murid-murid Yohanes Pembaptis ini sekarang dengan satu pemahaman yang benar, dengan satu hati yang sungguh-sungguh, sekarang mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Itu menunjukkan keberhasilan Yohanes Pembaptis untuk membukakan jalan bagi Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kau dan aku mempunyai tugas, baik tugas seperti yang Yohanes Pembaptis kerjakan, maupun tugas yang Yesus kerjakan, yaitu kau harus menyerukan suara pertobatan kepada banyak orang. Dan
engkau juga menyerukan bahwa kerajaan Allah yang Yesus adalah rajanya perlu orang lain menerimanya, supaya setiap manusia yang berdosa boleh dipulihkan persekutuannya dengan Allah yang Maha Suci. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari ketika kau sudah mendengarkan sebagian cerita ini, uraian firman Tuhan ini, jangan kau berdiam diri menjadi seorang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, tapi melangkahlah untuk kau mengerjakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan buatmu. Demikian juga dengan diriku. Marilah pakai mulutmu, pakai seluruh hidupmu untuk menyerukan suara pertobatan, menyerukan datangnya kerajaan Allah yang Yesus adalah rajanya. Mulai hari ini dan sampai engkau bertemu dengan Tuhan di surga. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami sama-sama pelajari. Sungguh firman Tuhan itu indah karena Tuhanlah Allah yang membentuk rumah tangga. Allah sendirilah yang membentuk keluarga yang di dalamnya kami boleh diberkati. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Supaya apa yang kami kerjakan itu seperti yang Tuhan inginkan, yaitu menyerukan suara pertobatan, menyerukan tentang kerajaan Allah dan Yesus sebagai rajanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berham baru tahu kalau Tuhan Yesus menghormati keagungan sebuah lembaga perkawinan. Bahkan ia melengkapi kehormatan itu dengan membuat mujizat pertama. Apa sih makna perkawinan? Menyerupai kesatuan mistis antara Yesus dan jemaatnya. Berarti tindakan Yesus ini beda penekanan dengan Yohanes Pembaptis ya? Sama. Untuk pertobatan. Dalam perkawinan itu, yang penting bukan pesta pora dan kemabukan. Perkawinan akan menyenangkan dan terhormat apabila pasangan menikah di dalam Tuhan. Gambaran momen sukacita yang memulihkan hubungan antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Jadi manusia harus berusaha meningkatkan hubungan yang baik melalui contoh yang diberikan dalam lembaga pernikahan. Dalam setiap relasi, selalu ada kemungkinan untuk disakiti. Tetapi jangan sampai menghindarkan diri dari berelasi dengan sesama orang berdosa. Terima kasih pengajarannya Opa. Kita lanjut baca Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan 5. Salam.